Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fajar Rahmahida dengan NIM S1S1243033. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan tugas struktur data, yaitu membuat studi kasus terkait Object Oriented Programming. Dan di sini studi kasus yang saya angkat adalah sistem manajemen coffee shop, kopi kenangan. Nah, pada sistem ini, pelanggan dapat melihat daftar menu kopi yang tersedia beserta harganya. Setelah itu, kasir melakukan input pilihan menu dan jumlah pesanan melalui terminal. Sistem kemudian secara otomatis menghitung total pembayaran dan menampilkan struktur pembelian. Baik, kita langsung saja pada codingannya. Jadi, pertama kita akan membuat sebuah kelas bernama menu. Kelas menu ini digunakan untuk menyimpan nama menu dan juga harga menu. Self, name, dan juga harga. Self titik harga. Nah, jadi ini adalah konstruktor dari kelas menu. Kita gunakan def init. Lalu self ini mewakili objek. Self ini mewakili objek itu sendiri. Nama itu nama minuman dan harga adalah harga minuman. Kemudian ini self name dan self harga ini artinya kita menyimpan nama, nilai parameter nama disimpan ke objek, nilai parameter harga juga disimpan ke objek. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas pesanan. Kelas pesanan. Nah, jadi kalau kelas menu untuk harga menyimpan data produk, kelas pesanan ini digunakan untuk menyimpan transaksi. Nah, kemudian kita gunakan konstruktor init, self menu jumlah, lalu self untuk konstruktornya. Jadi saat objek pesanan dibuat, program akan meminta objek menu dan juga jumlah pembelian. Nah, ini untuk menyimpan data pada objek. Jadi menu yang dipilih itu disimpan dan jumlah pembelian juga disimpan. Nah, kemudian self titik total sama dengan menu titik harga dikali jumlah. Nah, ini program akan menghitung total pembayaran. Jadi dengan menggunakan rumus harga dikali jumlah. Nah, nanti nilainya itu akan disimpan ke self total. Nah, kemudian kita membuat metode untuk menampilkan struk. Def tampilkan struk. Di sini self. Nah, print struk pembelian. Nah, jadi di sini kita selanjutnya itu untuk kita print nama menu, kita akan menampilkan output itu nama menu, harga harga minuman, kemudian jumlah pesanan dan juga total bayar.
Nah, jadi untuk harga minuman itu untuk nama menu itu kita di sini kita gunakan self menu name yang artinya akan mengambil objek menu lalu ambil atribut name. Lalu untuk menampilkan harga, di sini kita dapat menggunakan self menu harga. Nah, harga minuman self menu harga. Lalu total bayar juga kita pakai F. Nah, setelah itu kita kan sudah mau menampilkan jumlah pesanan sampai ke total bayar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat objek menu. Jadi di sini kita tulis menu pertama itu sama dengan menu dalam kurung Americano dan itu 17, 1, 2, 3. Nah, jadi kita membuat menu bernama menu 1 dari kelas menu. Nah, isi objeknya itu adalah berupa nama menunya itu Americano dan harganya itu adalah 17.000. Nah, itu kita akan membuat sampai 4 menu. Kita tinggal ini untuk menu kedua. Menu kedua itu kita tuliskan Melodinosaurus. Itu harganya 23.000. Kemudian menu ketiga itu kita kasih latte, harganya itu 19.000. Lalu menu keempat itu kita kasih cappuccino 22.000. Nah, menu kelima kita kasih ice matcha. Itu harganya 25.000. Nah, setelah kita buat menu, selanjutnya kita akan menyimpan menu list itu ke dalam daftar menu sama dengan menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, dan menu 5. Jadi semua objek dimasukkan ke dalam list agar memudahkan looping dan juga memudahkan pemilihan menu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan looping pada menu. Jadi for menu in daftar menu lalu titik 2. Nah, print F1 I tambah 1
menu name kurang RP menu harga. Nah, jadi for ini digunakan untuk mengulang isi list. Jadi enumerate itu akan menghasilkan indeks dan juga isi data. Misalnya I itu untuk nomor urut, sementara menu itu untuk objek menu. Nah, kemudian ini print daftar menu. Jadi ini kita akan menampilkan nomor menu, kemudian nama menu dan juga harga menu. Nah, I+1 ini digunakan karena indeks Python dimulai dari 0. Dan kemudian kita buat untuk input n-nya pilihan sama dengan input dalam pilih menu 1 sampai 5. Nah, ini program ini akan meminta user memilih menu. Nah, ini input ini akan menghasilkan string, maka dikonversi menjadi integer menggunakan input. Menggunakan integer. Nah, kemudian selanjutnya adalah jumlah. Kita akan menginput jumlah pesanan. Lalu input, masukkan jumlah pesanan. Jumlah pesanan, lalu nah, ini user akan memasukkan jumlah pesanan. Selanjutnya kita membuat untuk pengambilan menu. Jadi menu pilih sama dengan daftar underscore menu pilih kurang 1. Nah, kode ini karena list dimulai dari indeks 0, maka pilihan user itu 1, 2, 3, tapi di indeksnya itu dimulai dari 0, jadi kita kurangi dengan 1. Nah, kemudian kita akan membuat objek pesanan. Pesanan sama dengan pesanan dalam kurung menu pilih, jumlah. Nah, ini program akan membuat transaksi yang isi objeknya itu menu yang dipilih, jumlah pembelian, dan juga total pembayaran. Nah, lalu yang terakhir kita buat untuk menampilkan stroke. Jadi kita panggil pesanan titik tampilkan stroke. Nah, program ini akan memanggil metode tampilkan stroke untuk mencetak hasil transaksi. Nah, kita coba running. Oh, ini pesanan. Nah, oh, kita lupa tambahkan di sini. Ya.
Nah, di sini ada daftar menu. Nah, di sini kita menampilkan terlebih dahulu daftar 5 menu coffee shop, lalu kita bisa memilih untuk menu, misalnya kita pilih untuk menu cappuccino. Salah. Nah, 4. Lalu kita hitung jumlah pesanan, misalnya 6. Kita coba running ulang. Nah, di sini ada menu pada kopi. Jadi kita hapus dulu, kita membuat saja sampai kita tambahkan menu yang ke-5 tadi terhapus. Nah, jadi saya membuat ulang menunya itu. Menu pertama itu americano, kedua cappuccino, ketiga latte, kemudian menu 4 kopi susu kenangan, dan menu kelima es kopi kenangan mantan. Jadi kita start, kita running ulang. Nah, di sini salah. Menu 5. Nah,
Nah, di sini kita masukkan misalnya kita mau membeli latte, pilih menu 3, kita jumlah pesanan itu kita isi 6, akan menghasilkan struk pembelian dengan isi menu yaitu latte, harganya itu 22.000 dan jumlahnya itu 6 dan total bayarnya itu 132.000. Jadi ini adalah bentuk kode dari Object Oriented Programming. Jadi saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.